통일해야 된다고. Kali ini Minute akan membahas drama Korea terbaru yang berjudul Family by Choice. Tanpa berlama lagi, episode 1, mari kita review. Seorang gadis cilik, lucu, menggemaskan, dan ceria bernama Yoon Ju-won tinggal bersama dengan ayah tunggal nan tampan yang seorang pemilik kedai makanan. Ia meminta kakak pada ayah karena Ju-won merasa kesepian main sendiri, tapi tentu tak semudah itu. Tempat tinggal Ju-won kedatangan keluarga baru yang memiliki seorang anak laki-laki tampan bernama Kim San-ha. Ju-won terlihat sumringah melihatnya, tapi ibu dari San-ha sangat tidak ramah, bintang 1. Baru saja pindah, orang tua San-ha sudah bertengkar hebat karena sang ibu yang sensitif, bahkan polisi sampai datang. Tapi ternyata ayah San-ha juga adalah seorang anggota kepolisian. Diketahui jika ibu menjadi sensitif begitu karena baru saja kehilangan putri kecilnya. Ayah menekankan pada San-ha, jika ibu tidak marah, ia hanya sedang sakit saja. Jadi San-ha dan ayah tak boleh marah. Pantas saja ibu sensitif karena ternyata ia menyalahkan kematian putrinya pada San-ha. Karena saat kejadian yang ada di rumah hanya ada anak-anak saja. San-ha terlihat dewasa dari umurnya. Ia membereskan rumah yang berantakan karena ibu. Ia berniat masak ramyeon, tapi malah mengingatkannya pada kejadian saat adiknya tiada. Jadilah San-ha hanya memakan ramen mentah seperti itu. Ayah dan Ju-won yang memang berhati malaikat, sengaja ayah membuatkan makanan untuk San-ha, dan Ju-won bertugas untuk menawarinya. Tapi ternyata langkah mereka tak berhasil. Dan karena seorang duda, ibu tetangga mengatur kencan buta ayah Ju-won dengan seorang ibu tunggal juga yang memiliki seorang anak laki-laki lucu bernama Kang Hae-jun. Tapi Ju-won tak setuju. Karena ia tak mau ibu baru, ia hanya ingin punya kakak baru. Ju-won dan Hae-jun diminta untuk keluar sebentar, memberi waktu ibu dan ayah untuk saling mengenal. Tapi Ju-won malah terlihat menjaga jarak pada Hae-jun. Setelahnya, rambut anak-anak itu berantakan, dan ada orang tua yang memarahi mereka. Kenapa bisa begitu? Ternyata tadi telah terjadi pertarungan hebat di antara anak-anak kecil itu, karena Ju-won mendengar San-ha telah diejek. Ju-won pun diminta untuk meminta maaf, tapi ia tak sudi dan akhirnya menjelaskan ejekan dari si anak tadi. Si ibu yang tadinya riweuh marah-marah langsung terdiam karena perkataan anaknya itu memang tak pantas diucapkan seorang anak kecil. Wanita itu pun malu sendiri. Ayah Ju-won lalu maju meminta ibu dan anak itu meminta maaf pada San-ha. Melihat hal itu, Hae-jun terlihat terpukau dengan sikap malaikat ayahnya Ju-won. Hae-jun telah jatuh cinta pada ayah Ju-won. Dan seperti sebuah keluarga, para anak-anak itu pun makan bersama sebelum Hae-jun dan ibunya pamit. Selagi ayah mengantarkan mereka ke halte bus, Ju-won dan San-ha bermain bersama. Dan di kamarnya, ibu San-ha melihat San-ha tersenyum bahagia. Tapi ibu tampak tak suka. Ju-won lalu lanjut mengajak San-ha untuk melihat album foto ibunya. Katanya jika San-ha merindukan adiknya, maka lihat saja fotonya secara diam-diam seperti dirinya. San-ha pun langsung pulang ke rumah dan mempraktikkan apa yang dikatakan Ju-won. Ia menyimpan foto keluarga di lacinya. Dan padahal kemarin kesannya terlihat baik, tapi tiba-tiba ibu Hae-jun kini tak bisa dihubungi. Dan sepertinya memang terjadi suatu masalah. Hae-jun tiba-tiba dititip pada bibinya, sedangkan ibu pergi ke Seoul seorang diri, berjanji akan segera kembali jika sudah mempunyai uang. Dan gawat, ibu menemukan foto keluarga di lacinya San-ha. Begitu suaminya kembali ke rumah, bertengkar hebatlah lagi mereka. Ibu masih tetap menyalahkan San-ha yang masih berusia 8 tahun itu atas kematian putri mereka. Ditambah ibu kesal karena kini San-ha di lingkungan baru ini masih bisa tersenyum dan bermain, juga makan makanan hangat dari tetangga. Mendengar hal itu, San-ha langsung berlutut meminta maaf. Tapi ibu tak bergeming, ia tak memperdulikan San-ha yang menangis itu. Dan tiba-tiba Hae-jun menelpon ayah Ju-won. Katanya, pinjam dulu 100.
Ya, dia meminjam uang meski baru pertama kali bertemu. Ayah yang baik hati itu pun memberikannya dengan sukarela. Setelahnya, ayah mendatangi tempat Haejun berada. Ayah terlihat begitu terkejut karena rumah yang ditempatinya sangat berantakan. Dan tiba-tiba saja ayah mengemukakan. Ia mengajak Haejun untuk tinggal sementara dengannya. Haejun yang memang sudah jatuh hati tentu saja langsung setuju. Tapi Jiwon begitu kesal karena ayah malah membawa Haejun untuk tinggal bersama di rumah. Lalu Haejun juga meminta izin untuk memanggil ayah Jiwon dengan sebutan ayah juga. Jiwon tak suka, bahkan ia sampai tantrum hebat di rumah. Dan esok harinya, ibu Sanha menggeret kopernya. Jiwon yang masih polos itu malah meminta izin pada ibu untuk membiarkan Sanha makan dan tinggal di rumahnya. Lalu dengan gampang ibu pun mengizinkan. Sanha hanya bisa menangis melihat kepergian ibunya yang perlahan menjauh dan semakin menjauh. Sedangkan Jiwon malah kesenangan karena telah diberikan Sanha. Dan begitulah 3 anak polos yang tak beruntung dengan keluarga itu tinggal bersama. Pergi kemanapun selalu bersama, menghabiskan waktu bersama, dan menjadi dekat satu sama lain bak saudara. Tak terasa waktu pun berlalu, kini ketiganya sudah remaja. 2 ayah dan 3 anak dalam satu rumah. Kini anak-anak kecil itu pun sudah beranjak remaja. Jiwon ini memang unik. Ia memaksakan kehendak karena ia ingin menjadi keluarga seutuhnya. Pokoknya mereka harus memiliki marga yang sama. Dan episode 1 pun berakhir di situ.